itu yang bangun Puyo itu aku dan kakakku Adrian. Kita beda 2 tahun, waktu itu umurku masih 19 tahun dan Adrian 21 tahun. Itu kita sama-sama melihat potensi dari produk puding ini sendiri. Awalnya yang bikin resepnya adalah papaku. Singkat cerita, dia membuat puding bertekstur seperti Puyo tapi belum ada rasanya. Nah, itu sering kita makan untuk hidangan penutup setelah makan malam atau buat snack gitu. Itu udah menjadi puding keluarga gitu. Akhirnya kita mikir bisa banget nih kayaknya puding ini kita kemas dengan bagus, kita brandingin dan kita jual untuk masyarakat. Akhirnya kita melakukan eksperimen kurang lebih 3 bulan itu untuk milih rasa-rasa yang baru, apa aja yang cocok untuk lidah anak-anak muda gitu, selera anak-anak muda ataupun orang-orang di sekitar kita. Jadi kita lakuin eksperimen, kita kasih tester ke teman-teman terdekat, ke keluarga terdekat. Akhirnya kita yakin untuk nge-launch itu 10 Juli 2013, jadi itu 5 tahun yang lalu. Dan modal kita awalnya itu hanya 5 juta untuk beli kulkas bekas, kulkas showcase gitu, dan juga bahan baku untuk eksperimen, untuk dijual. Dan sampai detik ini kita ada 45 outlet, itu kita belum pernah nambah dana sama sekali. Jadi dari 5 juta itu, believe it or not, itu kita putar sampai sekarang. Belum ada investor ataupun uang tambahan pribadiku atau Adrian pun belum. Jadi dari 5 juta itu memang kita pinjam orang tua waktu itu. Setelah berapa bulan kita balikin uangnya. Dan sampai sekarang uangnya kita putar sampai outlet ke 45 ini. Kakakku yang dari awal lumayan mendorong banget bahwa kita bisa nih. Dia terinspirasi. Kalau dia memang dari dulu pengen jadi entrepreneur. Disitulah kita bisa banget nih untuk ngejual puding ini. Jadi dengan adanya dorongan dari kakak, aku juga tertarik, ya kita sama-sama buat sih gitu. Tapi aku buat Puyo ini sebelum aku masuk kuliah, jadi sebelum aku sekolah bisnis gitu. Bukan karena aku sekolah bisnis terus aku mau buat bisnis. Dulu impianku jadi interior designer, bukan jadi entrepreneur gitu. Tapi along the way kita iseng jualan lewat Instagram, ikut-ikut bazar, kok laku gitu, kok banyak yang suka. Nah dari situlah baru kita pemicunya lebih ke, oke, kita nggak boleh nih hanya jualan puding biasa di online aja. Kita harus jual puding, kita harus jual Puyo di mall-mall. Itu pemicu dan kayak impian kita waktu itu. Kita nggak boleh kita harus sama dengan brand-brand internasional lainnya, which is ada di dalam mall-mall gitu. Untuk co-founder ataupun tim sendiri, aku selalu tanamkan untuk selalu mau menerima feedback. Jadi buat aku dan tim, dengan adanya komplain itu bukan sesuatu hal yang negatif. Namun dari adanya komplain kita bisa berkembang. Dan yang kita lakukan pasti kita sering melakukan survei. Kita pingin two way, customer bisa ngomong sama kita juga bisa memberikan produk yang lebih baik lagi ke customer gitu. Dan ya ada aja biasa lebih ke ide-ide, terus ada yang bilang kurang ini, itu semua kita tampung pastinya. Dan dari itu kita baru melakukan survei lebih dalam lagi. Kalau sudah menemukan titik temunya, baru kita melakukan perubahan gitu. Karena penting untuk kalau sudah semakin besar, sebuah bisnis semakin besar, itu nggak boleh terlalu gampang percaya dengan satu customer ngomong apa kita langsung merubah semuanya gitu. Karena relatif ya, setiap orang suka manis aja sama kurang manis, setiap orang lidahnya beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya satu orang ngomong terlalu manis Puyo, kita, wih terlalu manis terus langsung ganti semua, itu nggak bisa gitu. Yang kita lakukan adalah ya mass survey. Kita harus pastikan bahwa berapa dari berapa orang bilang bahwa itu manis gitu. Harus ada survei lanjutnya gitu. Pasti termotivasi banget sih, karena begitu kita datang ke acara Forbes kemarin di Hong Kong, itu kita melihat anak-anak muda zaman sekarang menggebu-gebu, kayaknya mereka motivasinya 100% jauh lebih banyak gitu yang di Asia ya. Di situ membuat aku pertama pasti bangga, grateful terhadap achievement yang kita sudah dapat gitu. Cuman
ada lebih dari itu sih. Yang kita lakukan adalah, wah berarti ini kita harus melakukan hal yang lebih gitu, bukan hanya dapat first and selesai gitu ya. Berarti kita harus melakukan hal yang jauh lebih dari itu gitu, lebih tepatnya mendorong kita untuk melakukan lebih sih dibandingkan dengan nyantai-nyantai aja atau merasa udah cukup gitu. Terutama dengan ketemu orang-orang hebat di sana, itu ngedrive aku sama Adrian untuk melakukan hal-hal lebih. Kita harus cepat ekspansi, kita harus cepat meningkatkan Puyo dari segala sisi gitu, terus lebih cepat go internasional. Dan baiknya kita ada di komunitas Forbes itu, yang aku suka adalah koneksi sih, networking. Waktu di sana kita dikasih waktu hampir semuanya itu untuk networking. Yang pasti dengan adanya Puyo, kalau misalnya aku dapat udah ada uang tambahan dan lain-lain yang aku lakukan pasti menabung sih. Menabung itu penting. Banyak aku belajar dari papaku juga yang memang secara nggak langsung financial advisor aku gitu. Yang dia lakukan ya pasti pelan-pelan misalnya beli properti gitu. Terus caranya kita nabung tuh yang efektif seperti apa dan lain-lain, itu yang aku lakukan so far. Aku belajar dari semua sisi sih ya sebenarnya, tapi bisa aku bilang orang tuaku sih gitu, cara ngambil keputusan dan cara hal-hal dari kecil sampai wise decision yang nggak wise, semua value yang ada di diri aku dan di diri Adrian itu ditanamkan oleh kedua orang tuaku. Jadi aku merasa guru terbesar aku ya kedua orang tuaku gitu.